Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku. Salam kenal dulu ya, aku Nostalgia Movie. Jadi aku udah tahu banget nih kalian banyak yang suka sama film zombie. Makanya aku bikinin film zombie spesial untuk kalian. Judulnya Soul Station. Menurut aku, ini salah satu film animasi zombie yang terbagus sejauh ini. Ceritanya tentang serangan wabah zombie yang lagi-lagi terjadi di Korea. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys. Sebentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga buat kontennya. Jadi di awal film kelihatan nih, ada kakek-kakek yang terluka parah di lehernya. Seolah kayak habis digigit sesuatu. Sedihnya karena kakek ini cuma seorang pengemis, makanya nggak ada satupun orang yang mau nolongin. Si kakek udah kelihatan lemah banget dan cuma bisa duduk di pinggir stasiun. Nggak lama muncul nih satu temennya yang pengemis juga. Ngelihat kondisi si kakek, temennya panik kan, akhirnya mencoba nyari bantuan ke klinik. Sayangnya suster di sana ngasih tahu kalau kliniknya lagi penuh. Di situ ternyata ada banyak preman yang kayak menumpang tinggal di klinik guys. Ngeselinnya mereka nggak mau pulang. Jadinya nggak ada ruangan yang cukup untuk orang-orang berobat. Di situ kondisi si kakek makin parah. Dan saat temennya ngelapor ke petugas stasiun malah diusir. Karena sulit banget dapat bantuan, akhirnya pria ini beli obat seadanya di apotik. Dan langsung buru-buru dianterin buat si kakek. Karena udah kelamaan gak dapat pertolongan, nyawa si kakek ternyata udah gak selamat. Si temennya yang sedih ini ngelaporkan ke polisi. Anehnya, si polisi datang buat ngecek. Jenazah si kakek udah ngilang. Pria ini diomelin, dikira halu. Tapi dia jadi mikir, apa mungkin sebenarnya si kakek masih hidup kali ya? Jadi dia cari-cari tuh di sekitar stasiun. Dia malah ngeliat ternyata si kakek udah jadi zombie yang makan orang. Bahkan pria ini juga langsung jadi korban. Di sisi lain ada sepasang kekasih yang lagi berantem nih. Yang cewek namanya Shan dan yang cowok namanya Kiwong. Setiap hari kerjaan Kiwong cuma nongkrong di warnet buat main. Padahal keuangan mereka lagi sulit. Ya tapi udah berkali-kali dibilangin tetap aja nih Kiwong gak mau berubah. Karena udah bete banget, Shan mutusin buat jalan-jalan sebentar kan. Dia pengen nenangin diri dulu. Makanya nih, setiap Kiwong nelpon selalu ditolak. Padahal ternyata tadi tuh Kiwong didatengin sama bapak-bapak yang bilangnya sih ayahnya Yeshan. Katanya Yeshan tuh udah lama kabur dari rumah. Dan si ayah sampai heboh karena pengen cepat ketemu anaknya lagi. Tapi karena Yeshannya susah banget buat dihubungin, Kiwong akhirnya ngajakin si ayah ikut pulang ke kosannya dulu. Siapa tahu Shan ada di sana kan? Baru aja sampai di situ, malah kelihatan ada tetangga sebelah yang lagi diserang sama istrinya sendiri, yang berubah jadi zombie. Ayahnya Shan langsung ketakutan dan nutup pintu. Si Kiwong yang gak tahu apa-apa, malah ngebuka pintunya lagi. Jadinya ya zombie masuk dan nyerang. Setelah zombie yang ini udah berhasil dikalahin, pria yang tadi kegigit juga berubah jadi zombie kan. Gak tahu lagi deh mau kabur kemana.
Ki-woong dan ayahnya Shan cuma bisa sembunyi di toilet. Sementara Shan yang galau lagi jalan-jalan di sekitar stasiun kan, dia bingung ngelihat orang-orang kok pada lari. Ya udah deh, dia ikutan lari. Dan ternyata mereka tuh lagi dikejar-kejar zombie. Shan dan beberapa orang lainnya langsung kabur ke kantor polisi. Zombinya ngikut, bahkan berhasil nerobos. Keadaan di situ jadi kacau. Orang-orang ini cuma bisa berlindung di balik sel penjara. Sementara di depannya udah penuh sama zombie-zombie yang pengen makan mereka. Balik lagi ke kondisi Ki-woong dan ayahnya Shan nih ya. Untungnya karena kamar kosannya itu ada di lantai paling atas, jadinya jarak ke atap jadi deket kan nih. Mereka berdua jadi bisa menjat kabur sebelum zombinya nerobos. Dan dari atap kelihatan nih, kondisi jalanan ternyata udah kacau banget, penuh zombie di mana-mana. Nah, karena di bawah mobil si ayah terkepung sama zombie, Ki-woong akhirnya disuruh turun duluan buat ngalihin perhatian ayahnya Ye-san. Akhirnya berhasil tuh masuk ke mobilnya. Dan walau sempat dikejar-kejar zombie, mereka berdua masih selamat dan bisa kabur dari tempat itu. Sementara kondisi di kantor polisi benar-benar kacau. Ya, karena salah satu polisi yang berlindung di dalam sel penjara, ternyata ada yang udah kena gigitan dan berubah menjadi zombie. Beruntung karena tadi sempat ngerebut tembakan zombie, Shan dan satu bapak ini berhasil bertahan. Bahkan gak lama pasukan polisi dan mobil ambulans juga datang. Mereka berdua tertolong di perjalanan. Ye-shan langsung ngabarin pacarnya kan kalau dia lagi menuju rumah sakit. Ki-woong juga ngasih tahu kalau dia lagi bareng ayahnya Shan. Akhirnya mereka janjian nanti ketemu di rumah sakit aja. Di situ petugas kesehatannya bilang kalau kondisi rumah sakit tuh lagi penuh sama orang-orang yang terluka karena kena gigitan. Lah, mendengar itu Ye-shun dan si bapak langsung panik dong. Karena orang-orang yang kena gigitan kan bakal ngerubah jadi zombie. Jadi artinya ya rumah sakit itu udah pasti bakal penuh dengan zombie. Si bapak heboh minta pengen turun. Sialnya si sopir jadi kehilangan kendali dan ambulansnya jadi terguling. Beruntung Shan dan si bapak masih selamat. Sekarang mereka harus cari jalan yang sepi biar aman dari zombie. Jadi mereka ke stasiun dan jalan di rel kereta api. Sialnya karena itu di bawah tanah nggak ada sinyal, Ye-san jadi nggak bisa ngabarin pacarnya kalau dia nggak jadi ke rumah sakit. Di sisi lain, Ki-woong dan ayahnya Ye-shan udah sampai kan nih di rumah sakitnya. Karena Shan yang nggak bisa dihubungin, si ayah akhirnya nekat ngecek langsung ke dalam. Dan ya, benar aja kondisi di rumah sakit itu udah kacau penuh zombie. Ki-woong yang ngejaga mobil juga hampir diserang zombie. Untungnya si ayah gercep nolongin, dan mereka langsung cepet-cepet kabur dari situ. Balik lagi ke Shan nih. Setelah jalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai juga ke stasiun berikutnya. Kirain udah beda daerah, kondisinya udah aman. Ternyata sama guys, stasiun itu penuh zombie juga. Jadi ya terpaksa walau udah lelah, Ye-san dan si bapak harus lanjut jalan nyari tempat yang aman. Begitu keluar dari stasiun bawah tanah, handphonenya Shan langsung dapat sinyal kan. Dia langsung heboh ngabarin pacarnya. Ya gara-gara terlalu berisik, zombie-zombie yang ada di sekitar situ jadi pada kepancing kan. Shan dan si bapak jadi harus lari dari kejaran zombie. Untungnya nggak jauh dari situ ada sekelompok orang yang kayak ngebentuk batasan perlindungan. Shan dan si bapak ditolongin, dan di balik batasan itu juga ternyata ada banyak orang-orang yang berlindung. Sedihnya orang-orang yang ada di sana juga terpojok, karena dari arah belakang mereka harus tetap ngelawan zombie. Sementara di depan dijaga banyak tentara. Perbatasan wilayah yang ngelarang mereka nerobos masuk.
Soalnya mereka khawatir virus zombinya ikut nyebar ke wilayah itu. Ya sialnya orang yang berjuang di belakang gak sanggup ngelawan para zombie. Dan ngeliat zombie yang datang semakin banyak. Si bapak ngotot mau nerobos. Jahatnya siapapun yang berusaha ngelewatin perbatasan bakal ditembak. Bahkan dilemparin gas air mata supaya pada bubar. Di saat bersamaan Ki-woong dan ayahnya Shan juga udah sampai. Di sekitar situ mereka nyariin Shan kan. Kacaunya batasan itu udah diterobos zombie. Dan karena udah gak ada jalan keluar, ya Shan akhirnya ngikutin pria ini nih manjat di atas kabel. Zombie-zombie yang ada di bawah berusaha ngegapai kakinya. Pria itu mau nolongin Shan, malah dia yang jatuh dong dan jadi korban zombie. Setelah berhasil manjat, ya Shan kira di dalam gedung aman kan nih. Ternyata sama aja. Di dalam dia juga dikejar-kejar zombie. Apes banget. Jalan kabur satu-satunya Shan harus jalan di atas kerangka besi ini. Dan itu kan di ketinggian. Dengan hati-hati, Shan berusaha ngelangkah dan untungnya selamat. Kali ini dia juga berhasil nemuin sebuah apartemen yang kondisinya benar-benar aman. Shan langsung ngabarin Ki-woong yang masih sama ayahnya buat nyusul. Setelahnya Shan udah benar-benar lemas nih. Ya sampai akhirnya pacarnya sampai. Tapi plot twist banget dong guys. Bapak-bapak itu ternyata bukan ayah kandungnya Shan. Si bapak cuma ngebohong. Aslinya dia tuh bos jahat yang dulu ngejadiin Shan budak karena punya banyak hutang. Makanya Shan tuh kabur dari rumah karena takut sama bapak ini. Sedihnya karena Ki-woong berusaha ngelindungin Shan, dia akhirnya malah dihabisi sama bapak jahat itu. Shan cuma bisa lari dan sembunyi. Dia nggak mau kalau sampai ketangkap dan dibawa sama bos jahat itu lagi. Sampai nyari Shan yang sembunyi, si bos jahat bilang kalau sebenarnya ayah kandungnya Shan udah lama meninggal karena sakit. Di situ Shan yang sedih semakin kuat tekadnya buat ngelawan. Sayangnya Shan tetap aja kalah. Tapi pas gelantungan di kabel kakinya Shan sempat kecakar zombie kan? Dan ternyata sama ya, virus zombie bisa nular lewat cakaran. Si bos baru sadar, tapi ya udah telat ya guys ya. Dia kabur jadi makanan pertamanya zombie Shan. Pada akhirnya situasi di sana juga bukannya membaik, malah makin kacau. Orang-orang makin banyak yang berubah jadi zombie. Dan ceritanya sampai situ aja guys. Duh, gimana ya, ini wabah zombinya terlalu kacau. Pemeran utamanya aja nggak selamat. Kameramen kira-kira selamat nggak ya guys? Menurut kalian seru nggak nih film zombinya? Kalau menurut aku sih seru ya, walau film animasi. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian and I'll see you guys on my next video. Bye bye.